Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Salsabila dengan NPM 2259201001. Lalu ada Anissa Nurwahidah dengan NPM 2259201003 dan saya sendiri dengan saya sendiri Firdaus Sultan Usair dengan NPM 2259201012. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang project Sleep Micro ya. Pertama-tama untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Anissa Salsabila terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada Anissa Nurwahidah dan yang terakhir ada saya Firdaus Sultan Usair. Baik, pada materi yang pertama, yakni tentang apa itu micro sleep atau sleep micro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NPM 2259201001 akan menjelaskan tentang apa itu sleep micro dan bahayanya. Sleep micro atau micro sleep adalah periode tidur yang sangat singkat, biasanya berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit. Ini sering terjadi ketika seseorang mencoba tetap terjaga dan orang tersebut sangat merasa lelah atau mengantuk, dan biasanya ini tanpa disadari oleh orang tersebut. Bahaya dari microsleep yakni yang pertama, kecelakaan lalu lintas. Microsleep bisa terjadi saat mengemudi, dengan beresiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang serius karena kehilangan kontrol kesadaran. Yang kedua yakni kecelakaan di tempat kerja. Bagi pekerja yang mengoperasikan sistem berat atau sistem dalam tugas beresiko tinggi, microsleep bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga yakni kesehatan mental dan fisik. Sering mengalami microsleep dapat menjadi tanda gangguan tidur yang serius yang dapat mengurangi kesehatan mental dan fisik seseorang secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nurwahidah dengan NPM 2259201003. Di sini saya akan menjelaskan mengapa perlu dibangun sistem untuk deteksi sleep micro. Pentingnya sistem deteksi sleep micro. Yang pertama ada pencegahan kecelakaan. Mendeteksi tanda-tanda awal mengantuk dapat membantu mencegah kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan. Sistem ini dapat berperan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan individu dengan memberikan peringatan dini dan tindakan pencegahan. Yang ketiga, efisiensi kerja. Dengan mengurangi risiko kesalahan akibat kelelahan, produktivitas dan efisiensi kerja dapat meningkat. Lalu yang terakhir, kualitas hidup. Membantu individu mengenali dan mengatasi masalah tidur dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Firdaus Sultan Usair. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan saya Firdaus Sultan Usair. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat, yaitu ya kode programnya ya tentang Sleep Micro. Yang pertama ada langkah pertama ada yang namanya inisialisasi ya. Di sini mengimport modul-modul yang diperlukan, ada CV2, PyGlad, CSV. Ini untuk menyimpan ke database berupa CSV nanti dan datetime. Datetime juga nanti muncul di database. Lalu di sini ada inisialisasi kamera atau webcam. Di sini saya pakai index 1 karena dia webcam satunya, yaitu saya pakai Iriun webcam ya. Selanjutnya ada inisialisasi deteksi wajah menggunakan face mask detector. Tuh. Lalu langkah kedua ada yang namanya fungsi pendukung di sini. Ini bagian sini ya. Ini ada memuat alarm, gitu. Memuat file suara alarm atau menggunakan loop alternatif jika file tidak ditemukan. Terus ada fungsi alert di sini. Fungsi alert ini berfungsi untuk kalau misalkan dia menggambarin kotak merah ya. Kalau misalkan di kotak merah nanti ada pesan kotak itu tulisannya downside alert pada gambar. Ini kalau menunjukkan kalau pengguna ini kayak lagi dalam ngantuk terus kayak nunduk gitu. Nanti dia
daun sign alertnya akan muncul di kotak. Lalu ada fungsi pendukung lagi, merekam data. Dia bakal disimpan ke database yang berupa CSV di sini ya, database.csv di sini. Ini hasil dari database-nya tadi. Ini saya sudah run, nanti kita akan coba lihat lagi cara runningnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya loop utama. Bentar. Oke, loop utama di sini jelas ini ya, face mesh detector ini. Dia menangkap frame dari webcam, mengambil gambar dari kamera. Lalu ada mendeteksi wajah menggunakan tadi face mesh detector ini, loop utamanya, untuk mendeteksi fitur wajah seperti mata dan mulut. Lalu yang ketiga, menghitung rasio mata dan mulut. Menghitung rasio vertikal dan horizontal mata dan mulut untuk menentukan apakah mata tertutup atau mulut menguap. Lalu yang keempat ada memicu alarm. Karena di sini nggak terdeteksi tadi ya alarm file.wav-nya atau filenya, jadi kita pakai loop alternatif, yaitu suara beep alternatif dari sistemnya. Tadi memicu alarm tadi, jika mata tertutup atau mulut menguap melewati ambang batas tertentu selama beberapa frame berturut-turut, sistem akan memicu alarm dan mencatat kejadian tersebut. Tadi disimpan di database.csv ya. Nah ini dia bisa terdeteksi kalau kayak ada tanda-tanda mengantuk gitu. Lalu menampilkan hasil deteksi, menampilkan jumlah kejadian mengantuk dan menguap pada layar. Gitu. Terus dengan sistem ini kita juga sebenarnya bisa dikembangin lebih besar ya, kayak mungkin dicampur dengan IoT segala macam gitu. Jadi itulah keseluruhan dari penjelasan Sleep Micro. Jadi penjelasan dan bahayanya, terus kenapa pembangunan sistem diperlukan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi saya coba akan langsung aja ya tes cara kerja sistemnya. Sebentar. Oke, maaf, ini tadi ini webcamnya saya nonaktifkan sebentar tadi karena nggak bisa muncul ya. Ini sudah muncul ya. Nah, jadi cara mendeteksinya adalah dia ada kelihatan ya. Ada eye level ratio sama mulutnya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau saya downside nanti ada enggak ada. Kalau misalkan matanya tertutup. Nah, downside sleep count itu dia terdeteksi. Kalau mangap sih nggak tahu ya. Nggak ada. Tapi biasanya ini lebih efektif kalau ini ya ada tanda-tanda mau tidur gitu. Kayak matanya nutup gitu. Dia kalau misalkan kayak mata dan kanan kiri itu rasionya nggak kedeteksi, dia langsung kedeteksi bahwasannya penggunanya tertidur gitu. Contohnya kayak itu. Sleep count 3. Nah, itu ya, itu demonstrasi dari projectnya. Ya, sekali lagi. Nah. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari proyek kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.